meneladani Yosua. Haleluya, victorious kids. Ada sebuah contoh tentang seorang hamba Tuhan dalam Alkitab. Namanya Yosua. Tuhan berulang kali berfirman kepada Yosua agar dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Adapun Yosua adalah pengganti Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel, bangsa yang besar, untuk masuk ke tanah Kanaan. Victorious kids, tentu tidak mudah memimpin bangsa yang besar untuk memasuki tanah perjanjian. Ada banyak halangan yang harus diatasi. Ada banyak musuh yang harus mereka kalahkan. Sama seperti pada zaman sekarang ini, kita juga memiliki musuh. Tetapi bukan manusia, melainkan setan, iblis, roh-roh jahat yang harus kita kalahkan di dalam nama Yesus. Jadi musuh kita setan bukanlah untuk kita takuti. Sama seperti Tuhan mengingatkan Yosua untuk selalu menguatkan dan meneguhkan hatinya. Tuhan juga berkata demikian kepada kita pada zaman sekarang ini. Ulangan 31 ayat 23 berkata, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan mengulangi lagi dalam Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian tersebut, maka pada suatu hari Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Kemudian Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Victorious kids, memang hanya para imam yang boleh mengangkat tabut perjanjian. Di dalam tabut tersebut terdapat 2 loh batu berisi 10 hukum Tuhan yang diberikannya kepada Musa. Yosua kemudian berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Yosua 3 ayat 10 sampai 13 berkata, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Victorious kids, sebagaimana yang dikatakan Yosua, mujizat itu benar-benar terjadi. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin,
terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, demikian juga Tuhan berkata kepada kita semua. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan tidak mau Yosua takut akan apapun juga, karena dia menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Tuhan juga tidak mau kita takut, karena dia juga menyertai kita pada zaman sekarang ini. Victorious Kids, apakah yang Victorious Kids takuti selama ini? Janganlah lagi takut. Tuhan Yesus mau Victorious Kids tahu bahwa Victorious Kids tidak perlu lagi dikalahkan rasa takut itu. Tuhan Yesus mengasihi Victorious Kids dan sangat peduli kepada Victorious Kids. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Victorious Kids. Jadi janganlah takut. Kita mungkin tidak cukup kuat untuk melakukan perkara besar, tetapi Tuhan kita kuat dan sanggup melakukan mujizat seperti yang dia lakukan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Dia juga mau melakukan untuk kita semua setiap hari. Itu sebabnya kita perlu senantiasa ingat pada kekuatan Tuhan dan bukan pada kekuatan kita sendiri. Amin. Jadi marilah kita meneladani Yosua yang tidak takut, yang mematuhi firman Tuhan, dan yang menguatkan dan meneguhkan hatinya ketika ia berada dalam persoalan atau ketika ia harus menghadapi musuh. Salah satu teladan hidup yang diwariskan Opa Munte yang mendirikan gereja GKI adalah Opa Munte tidak takut melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Opa Munte mengikuti teladan Yosua yang patuh kepada Tuhan dan yang selalu menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Opa Munte untuk melayani dan mendirikan gereja ini, Opa Munte patuh. Dan walau beliau harus melalui banyak halangan, Tuhan selalu menyertai Opa Munte sehingga Opa Munte berhasil. Dan kita semua diberkati sampai sekarang ini. Ingatlah lagu rohani yang berbunyi, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku.
dengan mulut saya bahwa Engkaulah Tuhan saya dan satu-satunya juru selamat pribadi saya. Saya percaya Engkau tinggal dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Itu sebabnya mulai hari ini saya tidak mau takut lagi. Apapun yang terjadi di dunia ini, saya percaya saya disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan. Saya mau meneladani Yosua. Saya kuatkan dan teguhkan hati saya. Saya akan melakukan perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus selalu memegang saya dan memberikan kemenangan